Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada materi kita kali ini, chapter 3, kita akan membahas tentang perulangan, atau sering disebut juga orang mengatakan bahwa looping, loop dari kata loop, mengulang. Nah, mengapa perlu perulangan? Yang pertama, sebenarnya teknik ini nantinya digunakan untuk membaca array, ya, kemudian menghemat penggunaan variabel, mengelola data dengan jumlah yang banyak dengan tipe data yang sama, ini tadi array ya. Kemudian menjumlah atau menghitung total, menghitung rata-rata, mencari nilai maksimal, minimal dari beberapa data. Jenisnya itu ada perulangan tertentu dan perulangan tak tentu jumlah. Kalau yang perulangan tertentu ini jumlah perulangannya sudah diketahui. Biasanya bisa berupa konstanta maupun dari variabel yang nanti akan dimasukkan. Nah, tapi yang perulangan tak tentu ini biasanya dari hasil kondisional. Nah, di dalam perulangan ini kita nanti akan mengenal yang namanya counter ya. Di dalam perulangan tertentu itu, kalau kemarin kita sudah lihat ada model perulangan menggunakan for, while, dan while do ya. Itu yang pertama adalah perulangan tertentu dengan nilai yang sudah tidak berubah-ubah, yaitu berupa konstanta. Mengulangnya berapa kali? 5 kali. Mengulangnya berapa kali? 3 kali. Mengulangnya berapa kali? 10 kali, dan seterusnya. Jadi tertentunya itu mengulangnya berdasarkan konstanta tertentu. Nah, ini membutuhkan variabel counter. Variabel counter ini contohnya seperti ini. Dia penjumlahannya itu tetap ya. Jadi I sama dengan I plus 1. Variabel I ini itu adalah variabel counter, di mana dia penambahan datanya itu selalu tetap, yaitu 1, 1, 1. Atau I sama dengan I plus 2. Jadi dia nambahnya 2, 2, 2. Atau I sama dengan I plus 3. Itu juga nanti dia akan bertambah 3, 3, 3. Pokoknya pada saat pertama I-nya sama dengan 0, berarti I sama dengan 0 plus 1. Maka pada saat baris ini dijalankan kembali atau dibaca lagi, maka I-nya sudah tidak 0 tetapi 1, sehingga I sama dengan 1 plus 1. Sekarang I-nya 2. Nanti mengulang lagi, baris ini dijalankan lagi, I-nya sama dengan 2 plus 1, dan seterusnya. Nah, contohnya ini seperti ini, memasukkan bilangan sebanyak 5 kali ya. Karena memasukkan bilangan sebanyak 5 kali, maka kita butuh satu variabel untuk bilangannya dan satu variabel lagi untuk counternya yang tadi saya sampaikan ya. 1 mulai 2, I sama dengan 0, bil sama dengan 0. I untuk counter, bil untuk bilangan yang nanti akan dimasukkan sebanyak 5 kali. Langkah nomor 3, input bil. Langkah nomor 4, nah mulai ngitung counternya. I sama dengan I plus 1. Nah, kemudian langkah nomor 5, apakah kita cek dulu nih. Nah, yang kemarin fungsi if salah satunya untuk perulangan ya, implementasinya ini di sini. If jika I-nya sama dengan 5, then go to 6, berarti selesai. Jadi kalau nanti nilai I-nya sudah sama dengan 5, maka go to selesai. Jika tidak, go to 3. Dia akan kembali ke langkah nomor 3 ini. Nah, contohnya kalau kita mau implementasikan begini. Yang pertama, I sama dengan 0, bil sama dengan 0. Masuk ke langkah nomor 3, input bil. Berapa? Sembarang bilangannya, pokoknya 10. Kemudian masuk ke langkah nomor 4, I sama dengan I-nya pertama 0 ini ya. Maka 0 plus 1.
Sehingga di sini I-nya 1. Ini I-nya 1 sekarang. Turun ke bawah ke langkah nomor 5. Apakah I-nya itu 1? Apakah 1 sama dengan 5? 1 sama dengan 5 ini false ya. Karena false, yang dikerjakan perintah setelah else, yaitu go to 3. Go to 3 ini berarti dia kembali ke langkah nomor 3, disuruh memasukkan bilangannya lagi. Berapa? Oh, bilangannya 3. Kemudian setelah masukkan 3 di sini, kemudian turun ke baris nomor 4. I sama dengan I-nya sudah tidak 0. I yang di sini sudah tidak 0, tetapi sudah berubah menjadi 1. Sehingga di sini I sama dengan 1 plus 1. I-nya sekarang 2. Turun ke langkah nomor 5. Apakah I, apakah 2 sama dengan 5? Nah, ini juga false ya. Karena false, dia akan naik lagi ke sini ya. Disuruh memasukkan bilangannya lagi. Umpamanya 6 yang dimasukkan bilangannya. I sama dengan, setelah memasukkan 6 ya di sini, maka dia akan menjalankan perintah di bawahnya lagi. I sama dengan I plus 1. I-nya sekarang 2, maka 2 plus 1. I-nya 3. Nah, apakah 3 ini ya? Turun lagi ke langkah nomor 5. Apakah 3 sama dengan 5? False lagi. 3 tidak sama dengan 5. Naik lagi, masukin angkanya lagi ke sini. Umpamanya angkanya 2. I langkah nomor 4, I sama dengan I-nya sudah 3 ya, tambah 1. Kemudian langkah nomor 5-nya, apakah I 4 sama dengan 5? Nah, ini juga false ya. Ini juga false. Maka dia akan ngulang lagi ke sini, masukin lagi umpamanya 8 bilangannya dimasukkan. Ini bebas ya, bilangannya dimasukkan itu bebas, terserah. I langkah nomor 4, I sama dengan I-nya sekarang 4 plus 1 sama dengan 5. Langkah nomor 5, apakah 5 sama dengan 5? Nah, ini sudah bernilai true ya. Karena benar, maka perintah ini yang akan dikerjakan go to 6 selesai ya. Sehingga benar enggak ini algoritma akan memasukkan 5 buah bilangan ya. Kita cek. Bilangan yang pertama 10, 2, 3, yang ketiga 6, yang keempat 2, yang kelima 8. Ya, berarti benar ya, memasukkan 5 buah bilangan. Bisa juga dilihat dari program ini atau dari algoritma ini bahwa sebenarnya variabel I counter ini untuk menandai ya. Jadi 10 ini adalah bilangan pertama, 3 itu bilangan kedua, 6 itu bilangan ketiga, 2 itu bilangan keempat, 8 itu bilangan kelima di model contoh yang ini ya. Nah, ternyata tidak mesti harus menggunakan operator pembandingan sama dengan ya. Ada juga menggunakan operator lebih kecil, dan di sini menggunakan if tunggal ya. Kalau yang tadi ini menggunakan if ganda, if then ada else-nya. Tapi kalau yang ini menggunakan if tunggal ya. Hanya if then saja. Apakah sama? Nah, kita cek lagi ya. Kita cek lagi. Cek lagi. Nah, sini bawahnya kita del dulu ya, sampai di ini langkah nomor 2, I sama dengan 0, bill sama dengan 0. Kemudian langkah nomor 3 ini input billnya umpamanya 6 ya. I sama dengan 0 plus 1, I nya 1. Kemudian langkah nomor 5, apakah I 1 lebih kecil dari 5? Benar ya, 1 itu lebih kecil dari 5. Berarti ini true. Karena true, perintah setelah then ini akan dikerjakan go to 3 ya. Ini true. Karena true, dia akan memasukkan lagi
bilangannya. Mau dimasukkan 8 bilangannya. I sama dengan, sekarang I nya sudah bukan 0 lagi ya, seperti itu. Kemudian langkah nomor 5, apakah 2 lebih kecil dari 5? Iya, ini true ini. Karena true, maka dia naik lagi untuk memasukkan bilangan lagi. Dimasukkan lagi angkanya 1 umpamanya. I sama dengan 2 plus 1. I-nya 3. Kemudian langkah nomor 5, apakah 3 lebih kecil dari 5? Iya, betul ya. Ini masih benar ini. 3 lebih kecil dari 5. Karena lebih kecil, perintah setelah then dikerjakan. Go to 3. Dia ke langkah nomor 3. Disuruh input bill lagi. Umpamanya billnya bebas ya, 10. I sama dengan I-nya 3 plus 1. Nah, jangan tanya 3 dari mana, ini nilainya I-nya sekarang sudah 3. Sekarang 4. Apakah nomor 5, if jika 4 lebih kecil dari 5, maka bagaimana? Ini juga true ya. Karena true, maka perintah setelah then ini akan dikerjakan. Suruh input lagi. Nah, umpamanya di sini 3 dimasukkan. I sama dengan 4 plus 1 ya. Nilainya 5. Kemudian langkah nomor 5, apakah I 5 lebih kecil dari 5? Nah, ini bernilai false ya, karena I tidak lebih kecil dari 5. Sehingga yang dikerjakan apa? Enggak ada. Karena enggak ada, dia akan menuju ke langkah berikutnya. Selesai. Nah, kita cek apakah ini juga jumlah bilangan yang dimasukkan juga ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya, sudah enggak ada lagi. Ini juga masih sama, bahwa 6 ini adalah bilangan pertama, 8 ini bilangan kedua, 1 ini bilangan ketiga, 10 ini bilangan keempat, 3 ini bilangan kelima. Nah, gitu ya. Sangat mudah sekali. Yuk, lanjut. Nah, contoh lainnya nanti silakan bisa dilihat, filenya juga sudah saya upload di e-kuliah, nanti bisa dibaca-baca. Nah, sekarang perulangan tak tentu. Ini sebenarnya variabel ini juga nanti akan diisi dengan sebuah konstanta ya, numerik, untuk menentukan berapa kali batas perulangannya. Bisa juga nanti berupa hasil dari sebuah kondisi, atau perulangan tak tentu ini dia akan berhenti jika yang dimasukkan itu karakter T umpamanya. Seperti itu juga bisa. Nah, contohnya seperti ini. Ini memasukkan jumlah bilangan tidak tentu ya, tergantung nanti nilai n-nya di sini, nilai n-nya. Nah, ini contohnya seperti ini. Karena kalau tadi tidak jumlah perulangannya itu sudah ditentukan, itu kita hanya butuh 2 variabel, variabel counter dan variabel bilangannya. Ini karena ada jumlah yang tidak tentu, mau berapa kali nanti akan mengulangnya, maka dibuatkan variabel. Dan variabel ini diinputkan sebelum memasukkan bilangannya. Kenapa nggak bisa model kayak input panjang koma lebar? Nah, nanti akan ada perbedaan ya, jadi ini memang harus dipisah ya, bagaikan air dan api. Enggak ya, jadi ini dipisah karena nanti mengulangnya tidak ke input n, tetapi yang diulang hanya memasukkan bilangannya saja. Nah, sehingga di sini go-to-nya itu hanya ke langkah nomor 4, tidak ke langkah nomor 3. Sekarang kalau kita gabung umpamanya, di sini input n, bill, di sini go-to-nya 3, maksudnya hanya bill-nya saja yang dimasukkan. Nah, akhirnya memasukkan nilai n lagi. Nah, nanti akan berpengaruh di sini. Nah, begitu. Ya, kalau kita lihat dari yang tadi, di sini
menggunakan konstanta ya, tetapi yang ini menggunakan variabel. Ya, betul sekali. Ya. Jadi sama seperti tadi, cuman bedanya di sini kita memasukkan jumlah datanya dulu ya ke dalam variabel n. Mau berapa jumlah datanya? Ya, baru nanti di sini muter-muter untuk memasukkan bilangannya atau angkanya ya, bolak-balik bolak. Kita coba ya. Ini kita cukuplah nih. Ya. Pertama I-nya 0, ya, N-nya 0, N ini untuk jumlah datanya sama bill-nya 0. Input N, N-nya kita masukkan jangan banyak-banyak, 3 gitu ya. Input bill, bilangannya terserah berapa. Umpamanya dimasukkan 6. Masuk ke langkah nomor 5. Jadi ini langkah nomor 3, nomor 4, ini nomor 5-nya. I sama dengan I plus 1. I-nya pertama 0 ya, ini 0 plus 1 sama dengan 1. Apakah I 1 sama dengan N? N-nya berapa tadi ini ya? N-nya 3. Ini berarti false ya. Ini false. Karena false, yang dikerjakan perintahnya setelah else go to 4, disuruh memasukkan lagi ya, memasukkan input bill-nya lagi berapa, umpamanya 4. I sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Kemudian masuk ke langkah nomor 6. Apakah I 2 sama dengan N, N-nya 3? Nah, ini juga masih false ya. Karena false ya go to 4. Nah, masukin lagi bilangannya 7 umpamanya. I sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. Apakah 3 sama dengan 3? Iya, ini nilainya true ya. Karena true, maka perintah setelah then ini yang akan dikerjakan dia selesai. Nah, sehingga kalau dilihat N-nya 3, dia berapa kali memasukkan bilangannya? 1, 2, 3. Nah, untuk contoh berikutnya ini masih sama, tinggal dirubah saja di operator pembandingannya yang tadinya sama dengan menjadi lebih kecil gitu ya. Untuk ngecek ngujinya seperti itu. Nah, ini contoh lain. Mengulang berdasarkan inputan dari keyboard. Nah, jika yang kalau di sini ya, jika yang dimasukkan ke dalam variabel jawab itu Y besar, maka go to 3. Jika tidak, ya berarti nggak ada else-nya kan di sini, maka dia akan menuju ke langkah berikutnya di sini. Oke. Nah, di sini berarti yang pertama variabel JWB itu isinya karakter kosong ya. Nama juga isinya karakter kosong. Nah, input nama dan untuk variabel jawab ini namanya dimasukkan Joni. Nah, jawabnya, nah kalau jawab kita masukkan Y besar, nah, seperti ini, maka nanti di langkah nomor 4, apakah JWB Y besar sama dengan Y besar ini ya. Nah, ini true atau false ya? True ya, karena ini dia sama persis. Karena true, perintah setelah then akan dikerjakan. Dia disuruh ke langkah nomor 3. Di langkah nomor 3 kita memasukkan lagi input lama. Nah, toh. Kemudian input jawabnya ini, umpamanya jawabnya saya ketik T besar.
Kemudian nanti di langkah nomor 4-nya if ya, if T besar sama dengan Y besar. Nah, ini nilainya false. Ya, ini nilainya false. Maka karena false, nggak ada yang dikerjain, maka dia akan turun ke langkah nomor 5 sehingga selesai. Ini berapapun, selama nanti di sini dia memasukkannya Y besar lagi ya, sehingga nanti di sini Y besar, maka di sininya jadi true. Karena true, dia disuruh memasukkan nama yang lain, Dina. Setelah itu masukin jawabannya. Ini dimasukin T kecil umpamanya atau Y kecil. Maka langkah nomor 5-nya, apakah Y kecil sama dengan Y besar? Nah, di sini nanti akan false. Karena false dia akan selesai. Gitu ya. Oke. Ini juga lihat lagi. Nah, latihan ini. Algoritma untuk menghitung dan menampilkan jumlah total dari 10 bilangan yang dimasukkan. Oke. Di sini kita butuh variabelnya ada berapa? 1 untuk counter ya. Latihannya 1 untuk counter, 1 untuk bilangan yang akan dimasukkan. Kemudian 1 lagi adalah untuk jumlah total dari bilangan yang dimasukkan. Nah, oke. Mulai 2 kita siapkan variabel counternya. Anda kalau nggak suka I silahkan bisa ganti. Kemudian untuk jumlahnya saya pakai C, untuk bilangannya saya pakai B. Input. Nah, karena di sini dari 10 bilangan berarti ini perulangan tertentu ya. Karena mengulangnya itu 10 bilangan. Mengulangnya berarti nanti 9 kali setelah yang pertama. Sehingga di sini tidak butuh variabel untuk jumlah datanya, tetapi langsung masukkan bilangannya, input B. Setelah itu baru dihitung counternya ya, counternya dijalankan. Nomor 5-nya menghitung jumlahnya. Jumlah sama dengan jumlah plus B. Nah, baru nanti di langkah nomor 6, apakah I itu sudah sama dengan 10? Jika iya, maka go to 7. Jika tidak, go to-nya 3. Nah, di langkah nomor 7 apa? Yaitu mencetak J-nya. Cetak J. Kemudian langkah nomor 8-nya selesai. Benar enggak ini? Cek lagi ya. Nah, ini kita cek lagi di sini. Nah, dari algoritma ini ya, pertama I-nya sama dengan 0, J-nya sama dengan 0, dan B-nya sama dengan 0. Masuk ke langkah nomor 3, masukkan nilai B-nya. B-nya masukkan umpamanya 3. Kemudian I sama dengan 0 plus 1, ya, I-nya 1. J sama dengan J-nya pertama 0 ditambah B. B-nya 3. Nah, sekarang J-nya 3. Ini ya. Kemudian masuk ke langkah nomor 6. Apakah I-nya berapa? 1. Apakah 1 sama dengan 10? Nah, ini false ya. 1 itu tidak sama dengan, karena false maka dia mengerjakannya perintah setelah else. Go to 3 ke sini, input B lagi. Nah, suruh masukin nilai B-nya. Umpamanya 8. Nilai B-nya dimasukkan 8.
Hitung I sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Kemudian menghitung J-nya. J-nya ini juga sudah tidak 0 lagi ya. J sama dengan J-nya sekarang nilainya 3. 3 plus 8 ya, atau sama dengan 11. Baru nanti masuk ke langkah nomor 6. If I sama dengan 10, I-nya 2. Apakah 2 sama dengan 10? Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Sampai nanti jumlah datanya ada 10. Oh, ini perlu dilanjut. Ya, sudah, kita lanjut lagi ya. Berarti ini apakah I ini false ya? False. Karena false maka dia else foto 3. Zero masukin bilangannya lagi. Masukin bilangannya 4. Nah, kemudian I sama dengan 2 plus 1. Nah, I-nya sekarang 3. J sama dengan 11 plus 4. Ini 11 karena dari sini. Rumusnya J sama dengan J plus B. B-nya 4, J-nya 11. Nah, gitu ya. Maka J-nya sekarang 15. Kemudian dicek lagi, turun ke langkah nomor 6 ini ya. Apakah I-nya itu 3 sama dengan 10? Nah, ini juga masih bernilai false ya. Karena false maka foto input lagi. Semuanya dimasukkan nilainya 2. Nah, bilangannya I sama dengan 3 plus 1 ya, sama dengan 4. J sama dengan J-nya berapa? 15 plus 4. Nah, J-nya sekarang 9. Ini 2 ya, ini sorry, jadi B yang dimasukkan, B nya kan 2, maka di sini J sama dengan 15 plus 2, ini 17. Turun ke bawah ke langkah nomor 6. Apakah I nya itu 4 sama dengan 10? Nah, ini juga false ya. Karena false maka dia naik lagi ke langkah nomor 3, memasukkan bilangannya. Umumnya dimasukkan bilangannya 1 gitu ya. Kemudian setelah memasukkan 1, ini kita menghitung counternya ya. 1. Maka I sama dengan I-nya 4 plus 1. Nah, I-nya 5 sekarang. J sama dengan J-nya 17 plus 5 plus 1 ya, sorry ngantuk ini, plus 1 ya, karena yang dimasukkan angkanya 1 ini ya. Maka di sini jadi 18 ya. Apakah I 5 sama dengan 10? Ini juga false. Kalau false dia naik lagi, masukin bilangannya 2 lagi ya. Bebas ini angkanya ya. I sama dengan 5 plus 1 sama dengan 6. J sama dengan 18 plus B nya 2 sama dengan 20 ya. Kemudian turun ke langkah nomor 6. Apakah I 6 sama dengan 10? Ini juga masih false. Naik lagi, masukin bilangannya 3 namanya. I sama dengan 6 plus 1 sama dengan 7. J sama dengan 20 plus B nya berapa? B nya 3 plus 3 sehingga J nya 23. Kemudian turun ke bawah. Apakah 7 sama dengan 10? Ini juga masih false. Nah, maka kita diminta untuk lompat lagi kembali ke langkah nomor 3, yaitu memasukkan bilangannya. Kita masukkan pokoknya 6 bilangannya. I sama dengan 7 plus 1, atau nilai I nya sekarang 8. J nya sama dengan 23 plus
6 karena B-nya itu 6. Ini sama dengan 29. Ya. Kemudian if I sama dengan 0, apakah I-nya 8? Apakah 8 sama dengan 10? Ya. Ini juga masih false. Karena masih false, maka dia diminta untuk memasukkan nilai B-nya atau bilangannya lagi. Kita masukkan bilangannya berapa ini biar enggak terlalu bebas ya. Jadi nilai bilangannya itu bebas. Anda maunya 4 di sini, masukin. Kemudian dia ke langkah nomor 4, I sama dengan I-nya sekarang 8 plus 1. Nah, I-nya 9. J-nya sekarang J sama dengan 29 plus 8. Nah, sama dengan 37. Nah, setelah itu apakah I-nya 9 sama dengan 10? Ini masih false juga. Karena false, dia naik lagi ke langkah nomor 3, dimasukin angkanya umpamanya 5 gitu ya. I sama dengan 9 plus 1 ya, atau I-nya sekarang 10. J sama dengan 37 ya, plus 5 karena ini B-nya 5 ya, ini B-nya 5. Nah, sama dengan 42 ya. Kemudian masuk ke langkah nomor 6, if I sama dengan 10, apakah I 10 ya, sekarang I-nya sudah 10 ya. Apakah 10 sama dengan 10? Iya, ini benar. Ini true, karena true maka goto-nya goto 7. Nah, mencetak nilai J-nya berapa? J yang terakhir 42. Berarti nanti yang akan muncul adalah 42 setelah dicetak. Benar enggak? Ini 5 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 3, itu hasilnya 42. Nah, silahkan dicek sendiri ya. Jadi seperti itu untuk soal latihan algoritma untuk menghitung dan menampilkan jumlah total dari 10 bilangan yang dimasukkan. Nah, sekarang lanjut untuk soal yang kedua, algoritma untuk menentukan dan menampilkan rata-rata dari sejumlah data dalam kurung data numerik tertentu yang dimasukkan. Nah, ini berarti kita butuh berapa variabelnya ini? Ya, satu, kalau kita lihat rata-rata, berarti kita butuh satu variabel untuk menyimpan rata-rata. Kemudian satu variabel untuk data numerik, datanya, bilangannya, dan satu lagi untuk total dari data-data yang dimasukkan, dan satu lagi adalah variabel counternya. Berarti butuh 4 ya. Oke, kita langsung saja mulai. Saya pakai I, B, rata-rata sama total jumlah. Nah, seperti ini. Yang dimasukkan untuk menentukan dan menentukan rata-rata dari sejumlah data. Oh, ini ada keterangan sejumlah data. Berarti kita butuh variabel untuk jumlah datanya, N sama dengan 0. Sehingga di sini inputnya N dulu ya, baru kemudian input B-nya. Setelah itu ngitung counternya, I sama dengan I plus 1. Langkah nomor 6, J-nya sama dengan J plus B. Langkah nomor 7, ini berarti kita cek I-nya, if
I sama dengan N, then go to 8, else go to 4. Nah, langkah nomor 8 isinya apa? Dia print J ya. Oh salah, bukan print, tetapi kita hitung rata-ratanya dulu. R sama dengan J dibagi dengan N. Nah, sehingga langkah nomor 9 print R nya. Ini kan algoritma untuk menentukan dan menampilkan rata-rata dari jumlah data yang dimasukkan. Jadi nanti yang akan ditampilkan hanya rata-ratanya saja ya. Selesai. Seperti itu, sangat mudah sekali ya, gak ada yang susah itu, cuma seperti itu aja, dan semuanya bisa dikerjakan dengan cepat. Nah, untuk soal yang di bawahnya ini coba dilihat, ini juga nanti bisa di compare dengan yang ada di PDF. Untuk itu saya cukupkan sekian. Jika ada yang perlu kita diskusikan nanti saat kita kuliah menggunakan e-kuliah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.